Novel Dua Bunga Sangkai karya Jawica episode 71 Kemarahan Insa part 2. Mobil pun melaju sangat kencang di jalanan kota yang terlihat basah karena air hujan. Insa mengemudikan mobilnya tak tentu arah. Amarah membawanya malah jauh dari kediaman rumah utama. Sampai di saat Insa berada di jalanan yang sepi, jalanan yang mungkin jarang dilalui kendaraan. Jalan itu terlihat lebar, namun tak terlihat lalu lalang kendaraan di sana. Insa pun tak tahu sedang ada di daerah mana. Banyak lampu jalanan yang terlihat padam, sehingga jalanan terlihat gelap, hanya lampu sorot mobil yang menerangi jalan, yang nampak menggilap karena basah diguyur air hujan. Insa menghentikan mobilnya, menaruh dahinya di atas kemudi, memukul-mukul kemudi tersebut dengan keras, dan menumpahkan air matanya lagi di sana. Insa menangis sekencang-kencangnya, merutuki apa yang terjadi hari ini. Hatinya terasa sangat perih, mengingat lagi saat Dr. Rizal menyatakan kehamilan Salma di depannya. Ia sekarang meremas stres yang dikenakannya, dan memukul-mukul perutnya sendiri dengan kencang. Kenapa malah dia yang mengandung anak Mas Han? Gumamnya sambil terisak. Dalam pikirannya, sekarang terbayang Hanafi yang sedang bercanda dengan Salma, dan juga seorang anak kecil yang terlihat berlarian tertawa. Bayangan itu yang membuat isaknya semakin keras. Cukup lama Insa berada di sana menangisi kehidupannya kini. Pandangan Insa tiba-tiba tertuju pada ponsel yang berada di sampingnya. Ponsel itu menyala. Insa pun mengambilnya. Terlihat pesan singkat dari Hanafi. "Sayang, kau belum pulang. Cepat pulang ya, aku merindukanmu." Mendapat pesan itu, biasanya Insa akan tersenyum dan cepat membalas dengan kata-kata lembut dan romantis. Tapi kali ini, entah kenapa, membaca pesan singkat dari Hanafi itu malah membuatnya semakin terisak dan hatinya semakin sakit luar biasa. "Bagaimana bisa kau memanggilku sayang setelah semua yang telah terjadi di belakangku?" gumamnya dengan sedikit dibumbui seringai tipis di bibir mungilnya. Insa sekarang sudah menghidupkan kembali mesin mobilnya, berputar arah dengan kencangnya, tidak peduli jalanan yang sedang licin karena adanya genangan air. Rem diinjak dengan spontan, membuat mobil itu berdecit dengan kencangnya. Dia tak menyadari ada sebuah sepeda motor di depannya. Ia hampir saja menabrak pengendara sepeda motor itu. Insa menghela nafas dalam, dengan tatapan penuh amarahnya, dan wajah yang terlihat sangat kacau. Ia sama sekali tak meminta maaf pada seorang yang berada di sepeda motor tersebut. Ia malah membelokkan mobilnya dan melaju kencang menyibak jalanan. "Hei, dasar, kalau lagi mabuk jangan menyetir dong," berteriak ke arah mobil Insa yang sudah tampak menjauh. Cantik-cantik kelakuannya, ngeri banget sih zaman sekarang. Dia yang salah, dia juga yang marah. Sekarang bergumam sendiri sambil melajukan sepeda motornya lagi. Insa sama sekali tak mempedulikan teriakan yang terdengar samar-samar itu. Dalam pikirannya sekarang hanya ingin pulang dan pulang. Mobil pun sudah memasuki gerbang rumah utama. Ia sudah sedikit mengurangi laju mobilnya, memarkirkan mobil di deretan mobil-mobil mewah lainnya. Insa segera masuk ke dalam rumah. Mbak Risna sudah sedari tadi membukakan pintu saat tahu mobil Insa memasuki gerbang. "Selamat malam, Non. Mas Hanafi sudah pulang 1 jam yang lalu," tersenyum cerah kepada Insa yang baru saja datang. Insa tak seperti biasanya. Ia akan menjawab setiap sapaan dari para pembantunya. Ia biasanya akan bertanya sesuatu hal atau sekedar basa-basi saat bertemu mereka. Tapi tidak dengan sekarang. Wajahnya tampak kacau, dan ia hanya menjawab sapaan Risna dengan diaman saja. Risna hanya menatap kepergian Insa menuju lantai atas dengan wajah yang heran. "Nona muda kenapa ya? Tumben." Ia pun menutup lagi pintu besar itu, dan kembali ke kamarnya lagi hendak beristirahat. Brak! Insa membuka pintu dengan kasar. Di pandangannya sekarang, terlihat Hanafi yang sedang bersandar dan menutupi separuh kakinya dengan selimut. Hanafi tampak memandang Insa dengan heran karena terkaget dengan suara pintu yang dibuka dengan keras. "Sayang, kenapa kau membuka pintu seperti itu?"
Insa hanya diam, mematung di ambang pintu. Hanafi yang melihat Insa yang tampak kacau itu segera turun dari tempat tidur dan berjalan mendekati Insa. "Sayang, kau kenapa? Masuklah dulu kemari. Ceritakan apa yang terjadi padamu." Hanafi semakin mendekati Insa. Ia hendak meraih tangannya sekarang. "Hahaha," tanpa diduga, Insa malah tertawa dengan wajah menyeringai yang tampak semakin menakutkan. Hanafi pun menghentikan langkahnya, semakin mengernyitkan dahinya. "Sayang, kau baik-baik saja?" "Sayang, kau masih bisa memanggilku sayang setelah semua yang terjadi di belakangku." "Apa maksudmu sayang? Masuklah dulu, ceritakan apa yang terjadi padamu." Hanafi mencoba meraih tangan Insa, tapi ditepis kasar olehnya. Insa pun berjalan perlahan memasuki kamar, menutup pintu kamarnya dengan sebuah tendangan. Insa juga mendorong tubuh Hanafi dengan kencang saat Hanafi hendak mendekati dan memeluknya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Insa? Kenapa kau berani berperilaku seperti ini padaku? Jaga sikapmu, Insa." Suara Hanafi mulai meninggi. Tanpa banyak bicara, Insa melemparkan begitu saja sebuah amplop coklat hasil pemeriksaan Salma yang tadi dibawanya ke depan wajah Hanafi dengan keras. Hanafi cukup terkaget dengan kelakuan Insa. Ia semakin membulatkan bola matanya menatap Insa. "Insa, cukup, katakan sebenarnya ada apa ini?" Tak mempedulikan amplop coklat yang sudah tergeletak di lantai, Hanafi malah semakin meninggikan lagi suaranya. "Apa kau tak bisa membaca sendiri surat itu, Tuan Muda Hanafi, pemimpin Wijaya Group yang terhormat?" Insa masih memasang wajah menyeringai yang menakutkan itu pada Hanafi. Hanafi dengan sedikit emosi meraih amplop coklat yang tergeletak di lantai, lalu membukanya dengan cepat. Tampak jelas logo rumah sakit Jaya Usada milik Wijaya Group. Hanafi melihat sebuah nama di sana, Salma Salsabila. Ini hasil pemeriksaan Salma. Kenapa Insa membawanya? "Apa ini, Insa? Jelaskan, aku tak mengerti. Kenapa kau membawa hasil pemeriksaan kakakmu?" Hanafi yang tak tahu membaca surat itu, dia langsung menanyakannya pada Insa, tapi Insa hanya diam saja. Hanafi pun melihat lagi surat itu dengan teliti. Tabel-tabel yang ada di sana menunjukkan jumlah normal kandungan dalam darah, juga hasil dari pemeriksaan darah Salma yang ada di sampingnya. Semua tampak normal. Gumam Hanafi dalam hati, sampai mata Hanafi melihat coretan ballpoint yang melingkari tabel bertuliskan HCG dan sebuah anak panah yang menunjuk ke bawah. Di sana terlihat tulisan seorang dokter. Positif UK 5 week. Positif hamil, usia kandungan 5 minggu. Mengetahui arti coretan dokter di kertas itu, Hanafi seketika memandang Insa. Tangannya terlihat gemetar. "Sayang," Hanafi memanggil Insa lirih. "Kau masih bisa memanggilku sayang setelah semua yang kau lakukan di belakangku." "Apa ini hasil pemeriksaan Salma?" "Iya, dia sedang hamil." "Hamil?" Seketika Hanafi melepaskan kertas yang ada di tangannya, membiarkan kertas itu terjatuh lagi di lantai. Bersambung.